Yang mulia, yang kita takzimi, yang kita banggakan terutama para wakil talqin yang dibisakan dihadirkan para penjaga manaqib online. Alhamdulillah bersama kita ada Romo Kiai Haji Mustafa Al-Maduri dari Madura dan Ayahanda Kiai Haji Anang Asari dari Surabaya, ada Romo Kiai Haji Mahya Al-Bukhari juga alhamdulillah hadir bersama kita Ayahanda Profesor Kiai Haji Raden Edi Sunaryo dan Ayahanda Profesor Kiai Haji Hedi Saim Saputra. Juga bersama kita ada Kakanda Dr. Kiai Haji Subhan Arsybuni. Dan perkenankan kami juga mengucapkan salam dan ingin menyapa eh, pengelola manakib online internasional, terutama ada pimpinan Bunda Haja Sukmono bersama tim beliau yang bekerja luar biasa menjadi wasilah kita bersama. Bersama Bunda Sari, Profesor Haji Priyatno, Ibu Dwi Kartikawati, dan Mas David Ortimena. Kemudian yang berbahagia malam ini memangku hajat yang mulia Bapak Haji Hendro Suryo Putro dan Ibu Hajah Yusnidar Astrianti Sendrato. Semoga dengan wasilah dan berkah manakib ini Allah memberkahi semuanya, segalanya selamanya untuk beliau-beliau berdua dan keluarga besar beliau, Pak Hendro dan Ibu Yusnidar, menyempurnakan kesehatan jasmani dan rohani beliau, mengangkat segala kesulitan, meringankan segala urusan, mengabulkan hajat-hajat beliau, baik yang di dunia dan terutama yang di akhirat. Doa yang sama untuk kita semua, para jamaah manakib online internasional, dan mohon maaf tadi saya lupa menyebut juga para petugas manakib yang bekerja dengan sangat baik. Alhamdulillah kita masih di bulan Zulhijjah dan ada banyak sekali peristiwa terjadi ya di dalam bulan Zulhijjah ini, bahkan ini termasuk baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Mungkin kita semua, saya kira tidak pernah lepas belakangan seminggu dua minggu terakhir ini dengan berita tentang peperangan yang terjadi di Timur Tengah ya, terutama dengan antara Israel dengan Iran ini yang sekarang skalanya semakin meningkat. Sebelumnya telah lebih dari setahun bahkan 2 tahun terjadi konflik kekerasan di Palestina, terutama di jalur Gaza akibat agresi Zionis Israel. Juga di dalam negeri hiruk pikuk banyak sekali berbagai macam eh, peristiwa yang baik kelihatannya itu nyata ataupun tidak nyata. Dan bukan kebetulan di dalam bulan Zulhijjah ini salah satu makna huruf yang guru kita tercinta semua pengarsa Abaos coba pahamkan, tafsirkan untuk kita adalah huruf Jim yang pertama ya, yang bermakna jidal atau terjemahannya berbantah-bantahan atau berdebat atau saling mengklaim kebenaran ya. Nah, di dalam mohon maaf kalau dari dalam tradisi pengajaran filsafat itu ada dua bentuk komunikasi yang digunakan untuk mencapai atau mencari ya di dalam hal mencari dalam tanda kutip kebenaran begitu. Yang pertama adalah dialog ya atau dialektik atau dialektika. Yang kedua itu adalah eh, berdebat. Nah, ini sangat berbeda keduanya. Kalau dialog itu adalah dilakukan oleh dua atau lebih individu-individu, berbagi informasi, berbagi bertukar pikiran, berbagai data, bertukar perspektif ya untuk mencari eh, pemahaman bersama. Jadi tidak ada sikap yang kompetitif ya. Tujuannya adalah mencari pemahaman bersama atau kesepakatan kolektif, meskipun mungkin tidak selalu tercapai ya. Kalau kita mengadakan seminar atau workshop misalkan atau simposium, sesungguhnya itu adalah bentuk dari dialog. Dan itu juga yang diajarkan di dalam Thorikoh ini kita semuanya ada bentuk dialog ya.
Nah, yang kedua adalah yang tadi saya sebutkan adalah perdebatan atau debat. Nah, debat ini sangat berbeda karena tujuannya tidak mencari pemahaman atau hikmah bersama kolektif, tapi satu mempertahankan pendapat masing-masing. Ya, yang kedua itu mencari kelemahan dari lawan pembicara. Jadi kalau berdebat itu tujuannya bukan untuk mencari hikmah atau kebenaran baru atau ilmu baru, tapi mempertahankan pendapat. Apapun pendapatnya itu ya, meskipun lemah argumentasinya atau cara penalarnya itu banyak keliru, datanya tidak akurat gitu. Tapi di dalam perdebatan itu dipertahankan dengan berbagai macam cara. Sementara beda dengan dialog yang tujuannya itu justru mencari pemahaman baru, mencari hikmat baru, atau meningkatkan, melengkapi eh, pengetahuan yang sudah dimiliki, tapi masih kurang lengkap atau kurang akurat, atau masih ada hal-hal yang belum dipahami itu dengan melibatkan eh, dialog ya, atau tadi dalam Pancasila sebenarnya disebutkan musyawarah ya dalam pasal sila keempat itu. Musyawarah permufakatan dalam musyawarah mencari hikmat dalam dasar hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Nah, kembali kepada huruf jim dalam bulan Zulhijjah yang sebagaimana dijelaskan oleh Pangarsa Aba Aus yang dimaknai sebagai jidal. Jadi ada dua huruf jim ya. Huruf pertama, jim pertama adalah jidal atau berbantah-bantahan itu. Yang kedua, huruf jim kedua adalah jalwah atau kholwat batin yang sudah beberapa kali kita diskusikan, disampaikan oleh beberapa wakil talqin. Nah, kenapa kita perlu membahas jidal ini dan muncul dalam bulan Zulhijjah? Satu karena jidal ini jelas bukan sesuatu yang positif ya. Diajarkan juga dalam Al-Quran beberapa kali Allah menyebutkan para kaum munafikun dan kaum kafirun berdebat atau para ahli kitab ya saling berdebat tentang posisi Nabi Ibrahim misalkan ya berbantah-bantahan istilahnya. Nah, ini menjadi satu fenomena yang sangat justru semakin marak dan semakin khas di dalam kehidupan kita sekarang gitu ya. Saat ini kita mengenal satu kebebasan bersuara atau kebebasan berpendapat yang sesungguhnya itu tidak muncul begitu saja ya di dalam sejarah umat manusia. Salah satu periode sejarah di mana kebebasan berpendapat atau kebebasan mengungkapkan eh, ekspresi, opini atau aspirasi itu masuk ke dalam kategori kehidupan modern ya, yang terutama diperkenalkan atau dipropagandakan begitu oleh para pemikir dari Eropa, dari Inggris, dari Prancis ya, para pemikir-pemikir yang pengaruhnya sangat kuat sampai sekarang ya. Bagi mereka kebebasan berpendapat atau kebebasan itu menyampaikan aspirasi atau emosi itu adalah hak dasar dari manusia, bahkan masuk ke dalam hak asasi manusia. Jadi itu yang menjadi ciri ya bagaimana seseorang secara individu itu boleh dong punya hak untuk menyuarakan pikirannya sendiri, aspirasinya sendiri. Nah, sebelum ada propaganda ini tidak ada pengakuan terhadap individu atau manusia untuk memiliki pendapatnya sendiri dinyatakan gitu ya. Ini ada periode yang panjang sebelumnya masa-masa gelap terutama di Eropa sebenarnya. Kemudian muncul ide tentang eh, kebebasan berpendapat. Ya, salah satunya itu dilindungi oleh undang-undang di Indonesia juga dan secara internasional juga. Namun masalahnya adalah kebebasan berpendapat ini kemudian justru ketika difasilitasi oleh teknologi, ya seperti yang kita miliki sekarang ya, teknologi informasi, teknologi digital yang luar biasa, kemudian dikembangkan dengan berbagai macam platform sosial media misalkan.
sehingga seolah-olah semua orang itu memiliki ruang atau memiliki kesempatan untuk bersuara atau menyampaikan pikirannya, menyampaikan aspirasi apapun itu bentuknya ya, terlepas dari apakah itu kemudian menciptakan kekisruhan, kekacauan, kegaduhan, kesalahpahaman, atau bahkan eh, bersifat atau berbentuk narasi kebencian ya, atau sebuah intimidasi kepada kelompok-kelompok lain. Nah, saya tidak mungkin menyinggung apa yang terjadi eh, di luar negeri, meskipun banyak-banyak peristiwa terjadi ya, misalkan beberapa saat yang lalu belum lama ya, sudah berulang, ada beberapa individu yang saya kira mungkin ada penyakit kronis dalam hatinya, yang mengutarakan kebenciannya terhadap Islam, terhadap Al-Quran ya, dan mereka punya rencana untuk membakar dan melakukannya ya, membakar Al-Quran di beberapa negara, di Swedia dan di Denmark, negara yang sebenarnya memiliki relasi bagus terhadap eh, bangsa Indonesia ya. Tapi karena kebebasan berpendapat mereka dijamin ya, negara itu menjaminnya itu. Nah, ini satu hal yang sangat sangat ironis ya. Justru ketika perbuatan itu menimbulkan rasa benci, rasa ofensif terhadap jutaan ya, bahkan eh, miliaran umat Islam di dunia ini. Tapi itu terjadi dan berulang-ulang ya. Di dalam bangsa negara kita, di komunitas apa negara kita secara internal ini sekarang muncul banyak sekali kegaduhan ya. Misalkan salah satunya yang belum selesai-selesai juga soal masalah ijazah ini Pak Jokowi ini ya, yang sudah lama muncul kemudian semakin heboh dan semakin gaduh dan semakin tidak menarik sebenarnya. Nah, hal-hal yang sesungguhnya itu nampak sepele, hal-hal yang sesungguhnya itu tidak memiliki signifikansi pada kehidupan bernegara, kehidupan beragama kita, dan terus-menerus dinarasikan, diobral, bukan hanya oleh lewat dunia sosmed ya, yang luar biasa ininya penyebarannya di luar kendali, bahkan oleh media-media apa namanya nasional atau berita yang besar gitu ya. Dan ini menunjukkan betapa satu bentuk jidal yang sangat konkret dan sangat real dan sangat mengganggu gitu ya. Karena kemudian seolah-olah urusan kehidupan kita di negara ini yang sangat penting adalah hal-hal yang sesungguhnya tidak berdampak secara signifikan gitu ya. Dan hal-hal lainnya, apalagi kalau misalkan kita melihat berbagai macam munculnya bentuk-bentuk rubrik dalam pemberitaan, eh, kemudian munculnya podcast-podcast misalkan ya, ketika banyak muncul satu profesi baru sekarang ini yang tidak resmi disebut sebagai YouTuber atau influencer atau apapun itu, yang banyak di antara mereka itu menggunakan perdebatan sesuatu yang bersifat kontroversial, sesuatu yang bersifat polemik itu menjadi konsumsi mereka sebagai mungkin dalam tanda kutip bahan jualan gitu ya, sehingga itu menjadi apa namanya memicu perhatian publik kepada mereka. Dan apa yang dihasilkan kemudian seringkali hanya tidak bukan hikmah yang dicapai ya, bukan kebenaran atau bukan pengetahuan yang dicapai, tapi heboh aja, sesuatu yang sesungguhnya sangat sangat sia-sia, tidak mendidik ya, tidak membantu. Dan itu artinya bentuk jidal yang kita saksikan, kita alami sekarang itu jauh lebih liar dan jauh lebih sebenarnya lebih merusak ya, lebih lebih apa namanya sifatnya itu ya lebih toksik ya dalam pikiran kita, dalam hati kita, dibandingkan ketika jidal ini masih dalam masa pradigital ya. Kalau dulu mungkin kita dengar rubrik-rubrik heboh secara terpusat ya oleh kantor-kantor berita nasional saja. Sekarang dengan munculnya sosmed, semua orang seolah-olah bisa melakukan eh, perdebatan. Nah, saya ingat sekali salah satu pengalaman, nih saya di Fakultas Filsafat UGM itu membina salah satu unit kegiatan mahasiswa yang namanya KMF, Keluarga Muslim Filsafat. Dan salah satu event yang pernah mahasiswa itu ajukan ke saya itu mengajak
perdebatan antara salah satu YouTuber gitu yang kayaknya dia membicarakan apa saja ya, tidak punya keahlian spesifik, dengan seorang yang kelihatannya punya latar belakang keilmuan tertentu tentang posisi eh, ilmu dalam Islam atau dalam hal ini konteks kategori keilmiahan gitu. Ya saya bilang ini nggak bikin apa-apa ya, hanya heboh saja, tidak ada manfaatnya sama sekali. Udah, kemudian saya tolak kegiatan itu. Dan benar saja, ketika kita itu dilaksanakan oleh lembaga yang lain, itu yang terjadi aja kemudian saling hujat, ya, saling sindir, saling hujat. Tidak ada sesuatu yang baru, tidak ada hikmah yang dihasilkan. Dan ironisnya praktik-praktik seperti ini itu banyak sekali terbentuk, banyak sekali terjadi di dalam dunia kita, terutama dunia digital, dunia maya, ya, kehidupan virtual kita itu. Dan ini seolah-olah kemudian menjadi budaya, ya, menjadi etos, menjadi praktik kebiasaan kita eh, untuk memunculkan hal-hal sifatnya polemik, kontroversial, sesuatu yang aneh gitu ya, untuk mencari perhatian, menjadi bahan aktualisasi diri, membangun subscribers gitu ya, atau mencari rating seperti itu. Dan ini adalah salah satu gejala dari banyak gejala saya kira yang sudah sangat menyesatkan atau tidak menyehatkan masyarakat kita, baik membuat pikiran dan hati masyarakat itu tidak lagi produktif dan jernih, tapi juga mengaburkan berbagai macam persoalan dan membuat tumpul ya. Nah, kenapa ini muncul di dalam kita foto di Suhur? Saya kira karena ini menandakan salah satu ciri masyarakat, salah satu penyakit dalam masyarakat ya. Jadi berbantah-bantahan ini di masa Nabi juga, seperti direkam dalam Al-Quran, ada kisah berbantah-bantahan para ahli kitab tentang kedudukan Nabi Ibrahim misalkan ya. Nah, artinya ada salah satu ciri yang terwariskan dalam suatu masyarakat lain, jidal ini adalah eh, praktik saling membenarkan dan saling menyerang ya, dan menciptakan fitnah satu sama lain. Dan di dalam kehidupan kita sekarang, ketika ada fasilitas teknologi yang sangat maju ya, itu justru jidal ini tidak menimbulkan tidak selesai ya, atau tidak berkurang, tapi justru semakin banyak. Dan di banyak hal perdebatan ini justru dilakukan oleh para elit ya, misalkan, dan menjadi budaya. Misalkan ya, salah satu contoh praktik eh, apa namanya dalam demokrasi kita ya, ada debat calon bupati atau calon gubernur, bahkan calon presiden atau capres itu ya, yang sesungguhnya tidak ada hal yang baru yang muncul dari perdebatan itu gitu ya, dan kita tidak mempelajari apa-apa, hanya posisi masing-masing gitu, dan hanya bersifat sementara. Dan ini juga terjadi di praktik negara-negara lain juga, seperti itu perdebatan ya. Dan kemudian beberapa program televisi nasional misalkan itu justru membuat perdebatan atau berbantah-bantahan ini menjadi sarana mereka mencari rating gitu ya. Dan tidak hal yang baru juga muncul dari situ, sehingga semakin memunculkan rasa antagonisme, permusuhan, dan keretakan di dalam masyarakat. Nah, ini bahayanya jidal. Artinya merusak cara berpikir dan cara merasa masyarakat kita, termasuk mereka yang dalam masyarakat Islam. Termasuk juga di dalam tradisi atau lingkungan keislaman itu banyak sekali praktik-praktik perbantah-bantahan ini ya. Misalkan saya dulu sebenarnya sampai sekarang juga memiliki concern dalam isu radikalisme misalkannya dan terorismenya. Salah satu topik yang sering muncul di situ adalah saling serang ya, atau permusuhan antara satu mazhab Islam dengan mazhab yang lain gitu ya. Bahkan dalam kelompok-kelompok ekstrim tertentu itu mereka memiliki satu doktrin yang namanya doktrin takfiri ya. Takfiri itu adalah keyakinan bahwa Anda merasa paling secara moral itu paling superior, paling benar, paling dekat dengan Allah gitu ya. Sehingga Anda punya hak untuk menumpahkan darah sesama muslim. Nah, ini yang menjadi dasar pada tindakan-tindakan
terorisme, ya, melakukan bom bunuh diri, melakukan serangan dan menyerang sesama kaum muslim itu ya. Dan ini sudah sangat mengerikan ya. Jidal di level itu bukan hanya masalah mengakibatkan apa namanya kerusakan akidah ya, tapi juga sudah menyebabkan apa namanya pembunuhan, pengurusakan, penghancuran gitu ya. Dan kemudian kepercayaan umat terhadap agama itu juga semakin rusak. Jadi jidal ini sangat sangat berbahaya sesungguhnya ya, mental dan atmosfer untuk berdebat ya. Karena di situ ketika para pelaku yang terlibat dalam jidal itu mereka menutup hatinya, menutup pikirannya, dan yang dilihat adalah pendapatnya sendiri untuk dipertahankan dan melihat apa namanya lawan perdebatan itu bukan apa namanya saudara untuk mencari kebenaran ya, tapi lawan yang harus ditunjukkan bahwa dia keliru, dia salah gitu ya, dan dia harus dijauhkan atau bahkan dia dilawan gitu. Nah, saya yang benar ya, pendapat saya, opini saya gitu, dan saya yang menentukan. Nah, ini sejak awal sudah sangat problematis, sudah sangat berbahaya jidal ini. Di dalam kitab Fadhil Suhur, pengasabah menjelaskan bahwa perintah untuk menjauhkan jidal sesungguhnya ini diarahkan kepada eh, larangan dalam perbuatan untuk mereka yang merusak ibadah haji ya, disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 197. Allah berfirman, barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh rafats, berbuat fasik dan berbantah-bantahan di dalam masa mengerjakan haji. Ya, ini adalah merusak ibadah haji. Nah, kalau hakikat haji itu kemudian adalah mendekatkan diri kepada Allah, melakukan apa namanya upaya torikia sesungguhnya ya, maka zidal ini juga memiliki daya rusak atau racun ke dalam eh, tindakan berzikir sebenarnya. Jadi ini ya saya kira sangat penting dalam kitab Fadhilus Zuhur, Abah Aus mengingatkan kita untuk menjauhkan diri, untuk waspada ya, berhati-hati agar kita tidak terlibat di dalam jidal ini tanpa kita sadari gitu ya. Dan eh, sesungguhnya saya menyaksikan beberapa bentuk-bentuk praktik jidal kecil di kalangan para ikhwan itu yang kadang-kadang tidak kurang sehat juga. Dan di dalam Torikoh ini kita diajarkan untuk mendengar ya, tidak bahkan ketika bertanya kepada guru aja itu kita harus hati-hati. Bukan berarti kita nggak boleh menambah ilmu, nggak justru ya. Tapi kemudian menetapkan pendapat opini kita sendiri dan mengatakan itu benar, tanpa ini ada kemungkinan untuk terbuka, kita tidak membuka hati dan pikiran kita untuk adanya kebenaran yang apa namanya lebih solid, lebih baru gitu misalkan. Nah, itu yang berbahaya di situ. Karena berbantah-bantahan ini sesungguhnya membuat justru hati kita semakin keras. Justru membuat pikiran perspektif kita makin tertutup. Dan itu yang sesungguhnya dilawan atau sedang di apa namanya menjadi isu dalam atau menjadi persoalan dalam thariqah ini. Bagaimana hati kita itu justru dilunakkan lewat zikir. Ya, sesungguhnya kalau zikir kita itu sudah apa namanya established ya, sudah dawam itu, maka sesungguhnya mestinya kita bisa terhindari diri dari jidal ini karena itu membuat kita jadi lembut, jadi terbuka begitu ya. Nah, ini menjadi penting peringatan agar mungkin di dalam praktik kita bertoriko ini sangat jarang ada peluang bagi kita untuk melakukan bantah-bantahan ya, misalkan di manakib ini tidak mungkin ada perdebatan ya. Kita semua khusyuk, kita berkhidmat. Tapi yang berbahaya adalah budaya atau mental atau praktik jidal ini dari luar, gitu ya, dari dunia virtual, dari sosmed. Nah, ini sangat penting bagi kita semua untuk membentengi diri dari itu. Nah, itulah pentingnya huruf jim yang kedua ya, jalwah atau khawat itu. Kemarin Bapak Kiai Haji Mahmud Johnson mengingatkan kita pentingnya jalwah. Nah, salah satu bentuk jalwah itu adalah tidak terlibat dalam praktik-praktik yang merusak. Salah satunya perdebatan ini ya. Jadi mending kita menyingkirkan diri atau menjaga diri dari praktik berbantah-bantahan yang bukan hanya tidak perlu ya, tetapi juga merusak.
Dan tantangan terbesar bagi kita sekarang di dalam masyarakat kita adalah ketika kita menggunakan apa namanya kehidupan secara virtual lebih banyak, misalnya ketergantungan kita kepada handphone, pada WhatsApp. Nah, di sana banyak sekali bentuk-bentuk eh, jidal ya, yang kita perlu hati-hati sekali terhadap konten-konten yang seperti itu, dan membuat hati kita menjadi tertutup, pikiran kita menjadi tutup, dan membuat itu tadi ya, apa namanya, konstruk emosi kita semakin mengeras. Ini pentingnya bahwa kita mengenali bentuk-bentuk praktik perbantahan itu agar kita tidak tercemar hati kita, agar kita bisa menjaga proses perjalanan spiritual kita gitu. Nah, itu hanya bisa kita lakukan kalau jalwahnya ini berjalan, khalwatnya, dan juga rasa nikmat dalam berzikir dan beramaliyah itu menjadi sensor sesungguhnya ya. Karena sesungguhnya ketika terlibat dalam perdebatan itu tidak ada yang nikmat ya di situ ya. Karena kalau hati kita itu terlatih untuk berzikir, maka tidak ada enaknya berbantah bandahan itu ya. Justru Pak Sabah mengajarkan pada kita untuk terbuka dengan sekali berbagai macam informasi, konten begitu. Tapi kita hati tetap khusyuk, pikiran tetap khusyuk itu. Nah, ini yang menjadi sangat penting. Saya kira begitu. Semoga bermanfaat. Semoga Allah memberkahi semuanya sekalinya selamanya. Jadi catatannya adalah marilah kita waspada, berhati, warok terhadap berbagai informasi atau praktik jidal yang ada begitu banyak dalam masyarakat kita, terutama di dalam dunia kehidupan virtual. Begitu ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.